Shalom untuk seluruh jemaat Abaloh Taman Palem. Saya bersyukur pada hari ini diberi kesempatan Tuhan kembali untuk membagikan firman Tuhan. Tentunya saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh kepimpinan Abaloh Taman Palem, khususnya Pak Gunawan Pan dan Pak Nanda dan tim kepimpinan yang memberi kesempatan saya kembali untuk membagikan firman Tuhan dengan tema ibadah sejati. Nah, ibadah sejati dalam subtema ibadah sejati jemaat mula-mula dalam konteks keluarga. Untuk mempermudah, saya akan membuka masker saya supaya suara saya bisa terlihat lebih jelas. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Abaloh Taman Palem, kita belajar banyak dengan kondisi COVID hari-hari ini. Saya katakan COVID-19. Kenapa saya katakan kita mau belajar? Ternyata COVID-19 ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sehat itu mahal. Saya ulang, sehat itu mahal. Dan bukan hanya sehat itu mahal, kita juga diingatkan bahwa apa yang sedang kita alami bukan hanya kesehatan saja yang dipengaruhi. Ternyata mempunyai aspek banyak COVID-19 ini mempengaruhi income kita, pendapatan, bisnis, marketing, pendidikan, bahkan yang tidak terpikirkan adalah keluarga. Nah, saya memberi tema ibadah sejati jemaat mula-mula, dalam tanda kurung, dalam jemaat mula-mula, ibadah keluarga. Nah, data COVID yang saya terima 1 Desember ini, dunia mengalami kasus COVID terinfeksi 63 juta orang, luar biasa. Oktober yang lalu, akhir Oktober saya mendapat data hanya 43 juta. Berarti penaikannya luar biasa. Yang meninggal 1,47 juta. Angka kesembuhannya memang signifikan 97,6. Data di Indonesia ada 534.000 sekian. Yang sembuh 16.800 orang. Kesembuhannya 96,9, dunia 97,6. Jadi Indonesia cukup tertinggal dengan rata-rata. Kita di dunia ranking 22. Ini puji Tuhan, yang lalu kita ranking 19 bulan Oktober akhir. Di Asia Tenggara kita tetap nomor 1. Di DKI, daerah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tinggal di Bali ya. Di DKI itu ada 136.000. Yang meninggal 2.660. Angka kesembuhannya 98%. Jadi cukup bagus dengan proses di dunia. Tapi ranking 1 di Indonesia. Nah, kalau kita lihat COVID-19 hanya masalah kesehatan, kita tertipu dengan prosesnya. Padahal ternyata dampaknya lebih daripada itu. Data di saya yang saya terima, walaupun waktu itu Menteri Kominfo Komunikasi dan Informatika membantah bahwa ini pengaruh perceraian tinggi, dibantah ya, walaupun ini kita belum tahu aslinya seperti apa. Data dari Departemen Komunikasi dan Informatika. Tapi kalau kita lihat data KDRT, domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga, dahsyat sekali. Komnas HAM wanita Juni mengatakan bahwa 10% suami istri mengalami ketegangan. Peningkatan kasus sampai 3 kali pada bulan tertentu. Wah, luar biasa ya. Rata-rata KDRT meningkat 75%. Itu Indonesia. Dunia bagaimana? Sama. Australia, saya sudah confirm pada teman-teman di Australia, mengalami kenaikan 75%. Prancis 30%, Australia 20%, India 45%, Spanyol 47%. Singapura tetangga kita, negara modern 30%. Bahkan ada satu kasus di Cina bulan Februari lalu 2020, mereka sampai meningkat sampai 300%. Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Tuhan ingin katakan dengan proses COVID ini? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Abaloh Taman Palem khususnya, ini selalu saya ingatkan bahwa COVID itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena terlepas apapun juga, karena Allah tuh memberikan rancangan damai sejahtera. Di dalam Yeremia 29:10-11, rancangan damai sejahtera.
rancangan penuh harapan. Padahal waktu itu bangsa Israel mau ditawan di Babel. Mereka mau mengalami penderitaan. Justru firman Allah mengatakan rancangan damai sejahtera penuh harapan. Dan kalau Kejadian 50 ayat 20 mengatakan lebih ekstrim. Manusia mereka-reka yang jahat, tetapi Allah tidak mereka-reka yang jahat. Allah melakukan proses yang baik. Nah, apa yang saya katakan? Mungkin bisa COVID karena manusia membuat. Mungkin ada teori konspirasi bisa benar. Mungkin ada proses-proses lainnya. Tapi saya percaya Allah berdaulat mengatakan Tuhan tidak merencanakan COVID-19. Nah, kalaupun itu ada orang merencanakan yang jahat. Saya mengingatkan Nehemia 13 ayat 2. Allah merubah kutuk itu menjadi berkat. Nah, pertanyaannya apa yang Tuhan ingin ajarkan dengan proses COVID ini? Allah ingin mengingatkan ada sesuatu yang ingin Tuhan berbicara melalui COVID-19 ini. Allah menyatakan rencana kehendaknya bagi orang-orang percaya. Roma 8:28 mengatakan demikian. Allah merencanakan yang baik untuk kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah ini bukan dari rencana Allah. Tuhan menggunakan kedaulatan, kekuasaan, memberikan permission, mengizinkan ini terjadi supaya jemaat khususnya Taman Palem, Balok Taman Palem belajar sesuatu. Nah, tagar dunia, hashtag dunia mengatakan stay safe and healthy, ya, tetap sehat dan selamat, ya. Maka itu jangan lupa ini ya, hand sanitizer. Jangan lupa ini ya, tadi saya copot. Nah, saya ingin mengingatkan pada setiap kita, ini barang penting ya, protokol kesehatan penting. Jangan lupa jemaat. Nah, ada lagi hashtag kedua, stay at home. Stay at home bicara tentang rumah ya. Kalau sehat itu bukan hanya ininya kesehatan jasmani, tapi sehat pikiran, perasaan, kemauannya. Sehat artinya jasmaninya. Tapi ada kata-kata hashtag kedua, stay at home. Ini penting sekali. Buat saya ini seperti universal language, universal message. Saya pikir Tuhan mengizinkan kita harus tinggal di rumah. Rumah berarti saya dengan Tuhan pribadi. Rumah bisa berarti saya dengan keluarga. Kenapa saya katakan COVID pengaruhnya ke keluarga itu besar, yang tidak terekspos menurut saya. Yang banyak adalah kesehatan, ekonomi. Padahal dampak keluarga luar biasa. Beberapa hari yang lalu, pelajar kelas 7 SMP kelas 1 di daerah Jakarta bunuh diri karena stres pekerjaan. Impact keluarga terlihat mulai hari ini. Ya, nah, saya ingin kembalikan tentang prosesnya keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa keluarga itu penting dan kenapa ibadah sejati mesti di keluarga? Bapak Ibu, ada proses yang ingin saya sampaikan tentang keluarga dulu. Tahukah Bapak Ibu bahwa Allah memanggil Adam dan Hawa dalam konteks keluarga? Kita kenal, di Abolab itu terkenal dengan jemaat misioner. Menurut saya Adam dan Hawa dipanggil sebagai keluarga misioner. Kenapa? Di situ dikatakan mereka harus berbuah. Mereka harus menaklukkan bumi. Be fruitful and multiply. Ya, itu Kejadian 1:28. Kemudian ketika Allah memanggil bangsa Israel karena Adam dan Hawa gagal, mereka jatuh dalam dosa. Kemudian Allah memanggil, ingin tetap merindukan manusia, ya, manusia sebagai ciptaan gambar dan rupa Allah, untuk mereka bisa menjadi berkat bagi manusia lainnya. Ya, waktu itu manusia jatuh dalam dosa, Allah memanggil melalui panggilan Abraham. Ya, nah, memanggil bangsa Israel. Nah, pada waktu bangsa Israel dipanggil sebagai bangsa, Allah mengajarkan firman Allah. Allah membangun firman Allah di bangsa Israel melalui keluarga. Ulangan 6. Ayah. Nah, itu pilihan pada bangsa Israel. Kemudian kita melihat juga pergantian perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kita melihat dari kitab Maleakhi, diakhiri ya. Perjanjian lama ke perjanjian baru diakhiri. Message-nya hati bapak kepada anak, hati anak kepada bapak. Itu berbicara tentang ayah dan anak. Bicara tentang keluarga. Kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus lebih luar biasa lagi, catatannya di dalam Yohanes 1:39, Yesus memuridkan murid-muridnya, Petrus, ya, Yakobus, Andreas, mereka dibawa ke dalam keluarganya. Mereka memuridkan murid-muridnya, Yesus memuridkan murid-muridnya di dalam konteks keluarga. Menarik sekali. Nah, kita juga melihat lebih jelas lagi
pada waktu jemaat mula-mula, mereka mengalami aniaya besar. Mulai dari Yerusalem, mereka mengalami aniaya besar, khususnya melalui orang Yahudi kepada orang Yahudi. Kemudian mereka pergi ke seluruh bangsa, ya, Antioquia, mereka pergi ke Efesus, mereka pergi ke yang bisa mereka jangkau, ya, ke dunia waktu itu. Terjadilah penginjilan besar-besaran sampai satu saat Kaisar Nero mengatakan kekristenan terlarang. Kekristenan terlarang. Saya pernah sampaikan di Taman Palu waktu saya khotbah bulan Maret, ya, sebelum lockdown. Bapak Ibu, disitulah kita melihat bahwa kekristenan bagi keluarga. Kalau Bapak Ibu jadi Kristen waktu itu, Bapak Ibu harus sembunyi. Karena orang Kristen waktu itu, kalau engkau mengaku Kristen, engkau akan ditangkap, engkau akan dibunuh, engkau akan dipertontonkan di tempatnya gladiator ada, ya. Saudara dibawa ke sana, ke Kolosium, ya. Saudara dipertontonkan, saudara dianiaya di sana, dijadi makanan singa dan dibunuh. Jadi waktu itu kekristenan itu terlarang. Mereka harus sembunyi-sembunyi, ya. Mereka tidak bisa ngomong saya Kristen. Jadi mereka kekristenan mereka ada di rumah-rumah. Kalau orang Kristen beribadah di mana? Ya di rumah, sama keluarganya saja. Sejak zaman Nero, ya. Waktu Nero mengatakan Kristen menjadi agama terlarang, kekristenan ada di rumah. Nah, ini yang saya ingin memberi dasarnya pada proses bahwa keluarga dan jemaat atau ibadah itu erat. Di zaman jemaat mula-mula, kekristenan itu betul-betul sangat keluarga. Ibadah yang mimpin ayahnya, ya. Kalau ayahnya nggak ada, mungkin ayah tua single, ya mamahnya, orang tuanya. Hanya sayang pada abad keempat, Konstantinopel bertobat, kemudian kekristenan menjadi gedung. Karena Konstantin bekas orang pagan, dia dulu penyembah berhala, dulu biasa menyembah dewanya, dia jadikan tempat penyembahan berhala itu menjadi gereja mulai abad keempat. Makanya kalau di Eropa itu ada gedung-gedung gereja, ada gambar-gambar yang aneh. Ada simbol-simbol yang bukan Kristen, karena percampuran dengan paganisme. Nah, saya akan kembali. Hal lain yang ingin saya katakan keluarga itu penting. Banyak riset di dunia hari ini, khususnya di kedokteran, menyatakan bahwa keluarga itu pengaruhnya besar. Kalau seorang punya problem dengan ayah ibunya, kalau dengan ayahnya saja mungkin sembuh 3 tahun, dengan ayah ibunya bisa sembuhnya bukan 2 kali 3, 6 tahun, tapi bisa 10 tahun. Bahkan penelitian terakhir, kromosom manusia, kalau karena problem orang tua, kromosom manusia karena problem tekanan ayah dan ibu bisa menciut. Bahkan kalau kita melihat hasil bilangan riset Indonesia tentang gereja, ada salah satu hasil riset yang luar biasa mengatakan ada 5. Salah 2-nya penguatan kepada keluarga dan memberi pelayanan pada anak dan anak remaja. Artinya apa? 2 dari 5 bagian berbicara tentang keluarga. Ada sebuah penemuan tren bisnis berikutnya. Apa yang menjadi tren bisnis berikutnya? Apa yang menjadi kalau kita mau buka bisnis yang pasti laku? Ada 2 katanya. Yang satu berkaitan dengan keluarga, yang kedua berkaitan dengan teknologi. Bapak Ibu, saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan begini. Keluarga menjadi proses yang sangat penting hari-hari ini, khususnya masa pandemi ini. Bolehkah kita bisa menangkap pada masa pandemi ini bukan hanya kesehatan yang kita pikirkan. Baik, kita jaga protokol kesehatan. Bukan hanya masalah ekonomi, karena hari ini sulit sekali ekonomi. Indonesia mengalami kesulitan walaupun secara global Indonesia cukup bagus di pertemuan G20. Indonesia nomor 2 setelah Cina pertumbuhan ekonominya. Walaupun kita mengalami proses ini, artinya walaupun ekonominya jatuh tapi bagus, kadang-kadang kita selalu menekankan proses ekonomi. Padahal Tuhan ingin berbicara yang lain. Saya ingatkan bahwa proses COVID-19 bukannya sekedar kesehatan, bukan sekedar bisnis, tapi ada proses yang lain yang Tuhan ingatkan. Izinkan saya hari mengingatkan, yaitu keluarga. Ibadah dalam konteks keluarga akan memberi jawaban buat kita. Mari kita lihat
ibadah sejati jemaat mula-mula yang saya ingin sampaikan beberapa menit ke depan ini. Gereja mula-mula diambil dalam Kisah Rasul 2:42 mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya ulang. Kisah Rasul 2:42, mereka orang-orang percaya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah isi ibadah mereka. Ini yang dilakukan oleh para bapak gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Menurut catatan di Efesus. Bapak Ibu sudah lihat juga di Efesus, di Kisah Rasul. Di Kisah Rasul 4 juga ditulis yang sama, ayat 32 sampai 37. Mereka dikatakan bertekun. Kata bertekun ini penting. Karena bertekun itu berbicara tentang terus-menerus. Terus-menerus. Bertekun itu berbicara tidak ada putusnya. Bertekun itu menggambarkan garis panjang yang tidak ada akhirnya. Continue. Bahasa Inggrisnya bagus. Continuously steadfast. Jadi terus-menerus. Bertekun berbicara seperti orang yang setia. Ya. Setia itu garis panjang. Tidak ada akhirnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ingin saya katakan. Ibadah sejati berbicara tentang ketekunan dan kesetiaan. Nah pertanyaannya ketekunan dan kesetiaan apa? Ketekunan kesetiaan dikatakan dalam pengajaran rasul-rasul. Saya ulang, pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, persekutuan. Yang ketiga, memecahkan roti. Yang keempat adalah doa. Nah, pertanyaannya ibadah itu dilakukannya di mana di jemaat mula-mula? Khususnya kalau saya ingin pertajam pada waktu zaman Kaisar Nero. Ketika kekristenan ditentang, kekristenan dikatakan sebagai agama terlarang, ibadah mereka dilakukan di keluarga. Saya ulang, ini penting. Ibadah mereka dilakukan di keluarga. Ketika masih di Yerusalem, mereka bisa diserambi Salomo. Ketika di kota Korintus belum ditentang oleh Nero, masih bisa ada di tempat ibadah atau di tempat-tempat tertentu di umum. Bisa. Tapi ketika Nero mengatakan kekristenan ditentang, aniaya buat orang Kristen, persecution buat orang Kristen, di situ kita melihat ibadah sejati, ibadah yang tertekan, ibadah yang mengalami situasi yang sulit, dilakukannya di keluarga. Makanya kekristenan waktu itu menjadi kekristenan yang berbeda. Nah, apa yang dilakukan? Kisah Rasul mengatakan pengajaran rasul-rasul. Kisah Rasul mengatakan persekutuan. Kisah Rasul mengatakan memecahkan roti dan doa. Yang ingin saya katakan begini. Kalau engkau ingin membangun ibadah sejatimu, saya setuju dimulai dari kita. Saya setuju kita memecahkan roti. Saya setuju kita mengikuti pengajaran Rasul. Saya setuju kita punya persekutuan. Saya setuju kita membangun potensi. Tapi ingat, pada waktu jemaat mula-mula hidup bukan hanya untuk pribadi. Hidup di dalam komunitas. Ya, mereka bersekutu. Dimulai persekutuan di mana? Di keluarga. Kenapa saya katakan ini penting? Karena saya mendengar pada waktu kemarin atau 2 hari yang lalu, saya menelpon Pak Gunawan Pan, saya tanya tentang beberapa proses dan salah satu sharingnya adalah saya mendengar tahun depan Bapak Ibu punya tema yang luar biasa, ya, bring heaven at home, ya, atau make home heaven, ya, itu luar biasa, ya, home yaitu tentang HOM, ya, bicara tentang harmoni, otentik, ya, saya masih M-nya itu bicara modeling atau mentoring mungkin ya, atau E-nya bicara tentang endurance. Bapak Ibu, kalau ibadahmu kau lakukan di dalam konteks keluarga, kau akan melihat tahan uji yang beda. Kalau pribadi, ya tetap bisa tahan uji. Tapi ketika di konteks keluarga, Anda akan melihat tahan uji yang luar biasa. Kenapa? Jemaat mula-mula ketika mereka bertobat,
Bertobatnya bukan pribadi, mereka harus komunitas, satu keluarga. Kenapa? Kalau ada bapak bertobat, mamanya nggak perlu bertobat, ya. Mereka dilaporkan kepada pemerintah Romawi, bapaknya masuk penjara, anaknya bisa ikut. Kalau saya menginjil pada zaman dulu, misalnya saya ingin memberitakan firman Allah kepada Pak Mindra, tiba-tiba Pak Mindra nggak percaya Tuhan Yesus, dia laporkan saya masuk penjara. Jadi makanan singa di Kolosium. Tontonan untuk nonton gladiator. Seperti itu. Nah, bagaimana mereka bisa kuat di dalam ibadahnya? Ada 4 hal. Pastikan ibadah kita mengandung 4 unsur. Pertama, Bapak Ibu, ibadah yang kuat berdasarkan pada pengajaran Rasul-Rasul. Pengajaran Rasul-Rasul ada yang berkata tentang itu khotbah di bukit. Pengajaran Rasul-Rasul itu berbicara tentang isi kitab perjanjian lama yang diajarkan kepada jemaat mula-mula. Atau saya boleh mengatakan pengajaran Rasul-Rasul itu berbicara tentang firman Allah. Pengenalan akan firman Allah. Pastikan di dalam masa-masa pandemi ini Bapak Ibu belajar firman Allah yang kuat. Ibadah sejati itu harus berkaitan dengan firman Allah. Berkaitan dengan Alkitab. Berkaitan dengan pembacaan firman Allah. Karena ini penting. Tapi bukan hanya dibaca. Pengajaran Rasul-Rasul itu apostolic doctrine. Ya, apostolic doctrine itu sebuah apostol itu melakukan, send. Ya, harus mereka melakukan. Bukan hanya dengar tapi melakukan. Bukan hanya mereka mendengar, membaca, tapi melakukan. Supaya mereka membangun dasarnya di batu karang. Supaya mereka menjadi orang bijak. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ketika engkau hari-hari ini hidup di dalam konteks ibadah, pastikan engkau mengenal firman. Kalau engkau tidak kenal firman, engkau akan tersesat. Dan yang kedua, menyesatkan orang, yang bahaya. Pastikan kita hidup di dalam firman. Kita kuat dalam firman. Dan bukan hanya itu saja, kita bukan hanya kuat dalam firman, kita menjadikan firman itu gaya hidup. Ya, firman itu menjadi pedoman hidup kita. Firman itu menjadikan kekuatan buat hidup kita. Ya, Bapak Ibu, ketika firman Allah hidup di dalam kehidupannya David Livingstone, dia orang Inggris. Kemudian dia menjadi misioneri di Afrika. Ya, dia boleh kulitnya kulit putih, tapi ya katanya hatinya hitam, hatinya untuk Afrika. Bahkan ketika dia meninggal dunia, hampir aja tubuhnya menjadi tubuhnya mayatnya. Hampir orang Afrika pengen dikubur di Afrika, orang Inggris pengen bawa dia pulang ke Inggris, hampir aja mau perang gitu. Ya. Firman bukan hanya dibaca, dilakukan sampai menjadi kehidupan dia, sehingga menjadi berkat buat orang lain. Livingstone mendengar firman Allah, dia ingin menjadi misioneri, dia ingin memberitakan firman Allah di Afrika, menjadi panggilan hidupnya, menjadi tujuan hidupnya, sehingga dia menjadi firman yang hidup, yang bisa dinikmati orang-orang Afrika. Pengajaran Rasul-Rasul. Yang kedua, identitas. Yang kedua adalah persekutuan. Persekutuan berbicara tentang fellowship. Pertama dengan Tuhannya, yang kedua dengan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau membangun ibadah di dalam konteks yang saya ceritakan anak keluarga, pastikan terjadi persekutuan di antara suami dan istri. Pastikan terjadi persekutuan antara ayah dan anak, ibu dan anak. Hari-hari ini ketika kami mengalami masa pandemi, kami gunakan persekutuan saya dengan keluarga saya. Interaksi saya dengan Eliana, interaksi saya dengan Besalian dan Elizabeth. Ya, Bapak Ibu, ternyata ketika saya duduk dengan mereka ada banyak hal yang saya baru tahu ketika kami bersama-sama masa pandemi ini. Saya bersyukur kenapa masa pandemi ini menolong saya meriset banyak hal. Meriset ya, untuk saya titik nol melihat keluarga saya lebih utuh. Ya, nah Bapak Ibu, saya lebih kenal anak saya bisa berdiskusi banyak hal.
Anak saya nomor 1 Besaliel, ya, Bapak Ibu tahu, mungkin Anda sudah tahu dia ADHD. Ketika kami duduk bersama-sama, kita berbicara bersama-sama, kami bercerita tentang hidup kami, hidup dia, kami mendapatkan banyak hal. Saya bisa mendoakan mimpi-mimpi dia, saya bisa mendoakan apa yang menjadi kesulitan dia, ya. Saya bisa melihat bagaimana sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelum pandemi. Komunikasi saya dengan anak saya yang kedua menjadi komunikasi yang menyenangkan, ya. Dia masa remaja, dia normal, kita bisa bercerita tentang cita-cita dia, hidup dia, persekutuan. Ya. Ketika masa pandemi ini, saya juga punya intensitas yang tinggi ketemu dengan para murid, ya, orang-orang di komunitas, ya. Saya punya intensi lebih tinggi, kami lebih bisa berbicara dari hati ke hati. Jadi persekutuan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau dalam ibadahmu persekutuanmu biasa-biasa saja, saya ingin mengatakan kita mungkin kehilangan kesejatian itu. Yang ketiga, Bapak itu memecahkan roti bukan hanya sekedar makan. Bagus itu makan, tapi kalau Bapak Ibu mengingat memecahkan roti bicara tentang salib. Korban salib, bicara tentang kasih Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, saya mengatakan masa pandemi ini mengingatkan saya, Bapak Ibu, bahwa korban salib itu betul-betul pengilhaman. Ketika masa pandemi ini saya diingatkan dengan banyak proses. Zaman waktu gereja mula-mula, orang percaya Yesus itu artinya salib. Mengingat salib makanya. Orang percaya waktu itu, kalau menjadi orang percaya, jangka pendeknya mati. Jangka panjangnya juga mati. Pendek mati, panjang mati artinya apa? Siap menderita. Jadi kalau orang waktu itu bertobat, itu sudah tahu resikonya. Makanya selalu bicara Filipi, Efesus, ya, Kolose itu bicara tentang penderitaan. Bahkan bagiku yang kugendakilah mengenal dia, kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaan. Paulus berkata begitu. Adalah terlebih baik apa? Bukan hanya memberi, tapi apa? Lebih baik dia bukan menerima tapi memberi hidup dia bahkan. Jadi radikal menurut saya. Tapi hari ini apa yang kita dengar gereja? Kadang-kadang kata salib sesuatu yang mengerikan. Hari ini kalau kita bicara tentang anak-anak muda, bicara dengan generasi muda tentang salib, kelihatannya kekristenan ketinggalan zaman. Dengar baik-baik. Kalau engkau ingin menjadikan anak-anakmu, kalau engkau ingin menjadikan teman-temanmu, sahabat-sahabatmu orang yang kuat dalam Tuhan, pastikan salib itu diberitakan. Zaman waktu itu salib. Saya tidak katakan bahwa kita besok pada mati semua, tidak. Mau dibuat martir, jadi martir atau enggak. Tapi prinsipnya mereka menderita. Mereka siap melawan kesenangan dunia, kesenangan daging mereka. Dengan Bapak Ibu, saya lagi cari bukunya ini, ya. Hari Minggu saya diskusi dengan teman saya bahwa dengan baik, kenapa kekristenan itu memengaruhi Eropa abad pertama, kedua? Karena Bapak Ibu, dengan baik-baik. Seorang sosiolog meneliti tentang kekristenan. Sosiolog, ya. Dia berkata bahwa kekristenan berkembang ada kaitan besar dengan masa pandemi. Dengan pandemi. Abad pertama ada pandemi besar, orang Roma, kerajaan Roma sepertiga meninggal dunia. Tapi orang Kristen membuktikan mereka tetap setia pada Tuhan. Bahkan orang Kristen dibuktikan banyak mereka yang tersinggal dari sakit penyakit karena iman mereka dan doa mereka akan penyertaan Tuhan, dan mereka jadi berkat di tengah-tengah pandemi. Di abad kedua juga sama, ada pandemi yang sama, ya. Mereka juga membuktikan mereka tetap setia pada Tuhan, mereka memperlihatkan penjagaan Allah, dan mereka tetap menjadi berkat. Dengar baik-baik orang percaya, dengar baik-baik jemaat Taman Palem. Pandemi ini ditulis, ini ada bukunya, ya. Saya lagi cari bukunya, judulnya, ya. Saya akan coba di handphone saya coba lihat dulu apakah teman saya sudah mengirim atau belum. Karena ini betul-betul luar biasa. Karena ini betul-betul apa? Bukan hanya sekedar cerita bohong. Ini buku ditulis, ya.
Saya mempercayai, wow, belum ada ya. Saya lagi minta pada teman saya untuk mengirim judul bukunya. Ini ditulis oleh sosiolog. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi. Kalau kita melihat pandemi, ya, penderitaan, banyak kita lari. Justru penderitaan untuk kita menghadapi pandemi akan menjadi pertobatan. Bukan penderitaan, tapi pertobatan. Bukan kita kehilangan jemaat, pertambahan jemaat. Ya, banyak orang takut dari hari ini. Ya, gereja datanya mengatakan 20% akan hilang. Bisa, tapi kalau kita pada proses yang benar, jemaat kita akan dikuatkan. Saya bersyukur beberapa hari yang lalu beberapa bulan yang lalu kami mengadakan survei. Jumlah orang yang beribadah di tempat kami di Bali itu lebih banyak daripada jumlah tahun ini itu lebih banyak dari tahun lalu rata-rata. Walaupun mereka ikutnya bukan live streaming, kami hanya kirimkan video sekitar 30 menit, kadang-kadang ada lagu cuma 3-5 menit, kemudian firman singkat, terus ada hasil diskusi. Singkat sekali, simpel sekali. Musiknya tidak jadi dominan. Tapi kami melihat jemaat dibangun karena kami membangun berdasarkan komunitas. Kami mengingatkan beberapa waktu yang lalu tentang jemaat mula-mula. Yang terakhir Bapak Ibu, bahwa kita mesti bertekun bukan hanya pengajaran Rasul-Rasul, persekutuan, bukan hanya memecahkan roti, tapi doa. Saya bersyukur teman-teman di Taman Palem, mereka hari-hari ini teman-teman dikuatkan dengan doa. Saya dengar mulai dari Abalov Industri juga terjadi revival doa, puji Tuhan. Itu luar biasa. Tapi poin saya kan begini, apakah doa jadi gaya hidup? Apakah doa menjadi proses hidup kita? Dengar saya ulang, yang disebut konteks jemaat mula-mula ibadah dalam konteks doa, tidak salah Bapak Ibu berdoa. Tidak salah Bapak Ibu berdoa jam 5 pagi, sampai jam 6 pagi, berdoa dengan luar biasa, mendoakan bangsa luar biasa, dahsyat. Tapi pertanyaan saudara, apakah engkau mendoakan kehidupanmu sendiri dalam memenuhi panggilan Allah? Apakah engkau mendoakan istri atau suamimu? Apakah engkau mendoakan anakmu setiap hari? Oh Pak Beta, saya sudah doakan anak saya doakan istri. Pertanyaannya, doamu seperti apa? Mendoakan apa? Apakah engkau mendoakan mimpi-mimpi mereka? Apakah engkau mendoakan panggilan Allah atas hidup mereka? Apakah engkau mendoakan apa yang menjadi kekhawatirannya, ketakutannya? Saya ingin mengatakan, doa pada waktu jemaat mula-mula, mereka doanya itu berbeda dengan kita. Mereka berdoa supaya kehendak Allah dinyatakan. Mereka berdoa supaya kerajaan Allah dinyatakan. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau engkau berdoa tentang kehidupanmu, apakah supaya kerajaan Allah dinyatakan? Setiap hari saya mendoakan istri saya supaya kerajaan Allah dinyatakan. Setiap hari saya punya waktu supaya Allah menyatakan diri, berintervensi atas hidup. Setiap hari saya punya waktu mendoakan Elizabeth dan Besalia. Di tengah-tengah Besalia ADHD, aku berdoa supaya kehendak Allah dinyatakan. Bukan hanya berdoa saja, aku gunakan waktu persekutuan untuk ngomong dengan dia. Mungkin saya akan tutup dengan kesaksian beberapa menit ini supaya kita dapat prosesnya tentang 4 hal ini. Tentang bertekun dalam pengajaran Rasul, bertekun dalam persekutuan, memecahkan roti, dan bertekun di dalam doa. Bapak Ibu, sejak pandemi ini saya punya banyak waktu duduk dengan anak saya yang pertama Besalia. Dia ADHD dan autis. Dan Tuhan ajarkan banyak hal. Ketika kami berbicara, kami sudah tahu kalau dia ingin punya mimpi untuk dia menolong orang-orang yang punya kebutuhan khusus autis dan ADHD. Kami sudah tahu. Tapi dengan pandemi ini kami bisa duduk sama-sama lagi. Kami mulai mengingatkan lagi apa yang menjadi kerinduan Allah, apa yang ingin dia lakukan. Bapak Ibu, luar biasa. Waktu itu saya tanya pada dia, saya ulang lagi, Bel, kenapa kamu jadi istri orang autis? Dia berkata, saya supaya bisa membantu orang-orang autis punya teman. Kenapa? Saya ini punya kerinduan, punya masalah, tidak punya teman. Tapi saya berdoa, ketika saya nanti membantu mereka, bisa jadi teman mereka. Saya bisa mendoakan mereka. Saya bisa menolong mereka punya teman. Bapak Ibu, ibadah bukan hanya masalah beribadah dengan Tuhan. Bagus. Ibadah bukan hanya masalah saudara dengan orang-orang tertentu.
ibadah berbicara lebih konteks ya hari inilah dengan keluargamu. Itulah ibadah. Bapak Ibu, apa yang saya lakukan hari ini? Setiap hari saya mendoakan dia supaya rencana Allah, kehendak Allah jadi atas hidup dia. Setiap hari saya mendoakan, menumpang tangan untuk kehidupan Abel. Di tengah-tengah proses dia sebagai ADHD dan autis, untuk dia bisa mengenapkan rencana Allah. Setiap hari kita punya waktu bersama-sama, belajar firman Allah bersama-sama. Untuk saya menolong dia bisa merangkum, bisa mendapatkan isi firman Allah untuk dia pribadi. Dia baca beberapa pasal, kemudian saya tanya, apa yang Tuhan bicara padamu? Dia katakan, Tuhan hari ini berbicara supaya saya bisa menguasai diri. Kemudian saya tanya, kenapa engkau mesti menguasai diri? Oh, saya biasanya nggak bisa menguasai diri. Ketika saya tantrum, karena dia ada istilah tantrum di dalam dunia autis, dia bisa marah-marah tanpa sebab, dan itu kami mulai pelajari bersama-sama. Bapak Ibu, itulah ibadah sejati. Itulah doa, itulah persekutuan, itulah pengajaran Rasul, itulah memecahkan roti. Saya berkata pada dia, hidup bukan hanya untuk hidupmu sendiri. Kau memang ADHD, kau memang autis, tapi dengar, autis ADHD-mu bisa dipakai Tuhan, bisa jadi alat kemuliaan Tuhan. Masalahnya Bel, kamu mau apa tidak? Bapak Ibu, itulah menjadi kehidupan dalam proses kami beribadah. Bapak Ibu, saya akan menutup dengan demikian. Ibadah sejati di zaman jemaat mula-mula, ibadahnya bukan di dalam gedung gereja, tapi di dalam keluarga. Ketika mereka hidup di dalam ibadah keluarga, ada kekuatan yang luar biasa yang membuat jemaat menjadi berkat, menjadi lentera suar, menjadi mensesuar. Mereka terjadi transformasi di keluarga, terjadi transformasi di lingkungan mereka. Bahkan khususnya pada masa pandemi, sejarah mencatat orang-orang percaya menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, aku menyerahkan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Aku berdoa supaya kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Supaya hidup kami disebut orang-orang yang berbahagia dan orang yang berhikmat, orang yang bijak. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa supaya setiap pribadi kami mempunyai ibadah yang sejati, yang dibangun dalam kehidupan kami dan di dalam keluarga, khususnya masa-masa pandemi ini. Kami memberkati jemaat-Mu Apalah Taman Palem, supaya seluruh kehendak Allah jadi, bukan hanya secara jemaat, secara komunitas, secara keluarga, dan secara pribadi. Khususnya kalau tahun depan 2020 mereka ingin membawa tema ada surga di tengah-tengah keluarga. Kiranya jadi menurut kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Kita yang percaya berkata, amin.